16. Clara wanita simpanan. Maaf. Ma, aku mengecewakan Mama. Mama bangga padaku. Mengira aku mendapatkan segalanya yang aku miliki saat ini. Adalah karena kerja kerasku sebagai karyawan butik. Nyatanya, aku seorang wanita murahan yang rela menjual tubuhku demi uang. Ucap Clara di sela isakannya. Telepon itu masih terhubung. Clara bahkan masih tak menyadarinya. Sementara di dalam telepon itu, seseorang masih terus mencoba mendengarkan Clara yang masih menangis. Tak lama Clara menyalakan air dan mencuci wajahnya. Telepon itu pun langsung mati. Clara tak ingin sang mama cemas melihat keadaannya. Dia pun memoles wajahnya dengan polesan tipis, membuat matanya terlihat kembali segar. Setelah dirasa penampilannya sudah lebih baik, Clara pun keluar dari kamar mandi, takut mendengar ucapan sang mama yang akan membuatnya semakin merasa bersalah. Clara pun pamit pulang dan beralasan ada urusan pekerjaan. Dia memberikan kartu ATM miliknya untuk keperluan sang mama. Dia masih memegang kartu lain yang diberikan Bram. Sedangkan kartu ATM pribadinya adalah hasil keuntungan dari butik yang dia sengaja tabung. Selama ini, Clara memakai uang Bram untuk membeli kebutuhan pribadinya. Clara melajukan mobilnya menuju apartemen. Pekerjaannya ada di apartemen. Sudah beberapa hari pula dirinya tak datang ke butik. Perjalanan yang cukup lama. Dan akhirnya Clara sampai di apartemen. Dia sedikit lelah karena mengemudikan mobilnya sendiri. Clara membuka heelsnya. Dia pergi menuju dapur dan terlihat ada Bram di sana. Bram. Oh, kamu sudah pulang. Ucap Bram. Ya, kamu sedang apa? Clara mendekati Bram dan melihat Bram tengah memasak sup. Memasak. Aku ingin makan sup hangat. Dengan begitu, aku akan lebih baik. Ucap Bram. Masih demamkah? Clara menyentuh dahi Bram, membuat Bram terkejut. Wow. Bram semakin terkejut saat tangannya tak sengaja menyentuh panci sup yang berada di atas kompor yang menyala. Kamu ini, seperti anak kecil saja, teledor. Ucap Clara. Clara mengambilkan semangkuk air dari keran dan merendam tangan Bram. Biarkan untuk beberapa saat. Setelah itu kamu akan lebih baik. Ucap Clara. Bram semakin merasa tak nyaman. Tubuhnya mulai berkeringat. Kamu berkeringat. Baguslah, ketika demam. Berkeringat biasanya akan cepat sembuh. Ucap Clara. Clara meminta Bram duduk dan menunggu supnya terhidang. Clara membantu Bram menyiapkan semangkuk sup. Aku berkeringat bukan karena demam, tapi karena ulahmu. Batin Bram. Makanlah, oh. Ya, apa kamu perlu obat lagi? Jika iya, aku akan siapkan. Ucap Clara, tidak. Aku sudah tidak demam. Aku sudah jauh lebih baik. Ucap Bram jujur. Setidaknya berkeringat memang membuatnya lebih baik. Baiklah, ngomong-ngomong. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Kamu makanlah dulu. Ucap Clara. Bram terdiam sambil menunggu supnya tak terlalu panas. Sedangkan Clara pergi menuju ruang kerjanya. Dia pun memulai pekerjaannya. Matahari mulai tenggelam. Clara menghentikan pekerjaannya dan pergi ke kamarnya. Di sana Bram terlihat tengah fokus bekerja di depan laptopnya sambil duduk di tempat tidur. Clara langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Clara keluar dengan hanya menggunakan handuk dan pergi menuju lemari pakaian. Mengambil celana pendek dan kaos sedikit longgar tetapi terlihat sedikit menggantung. Tak lama masuklah sebuah panggilan. Dan Clara langsung mematikan telepon itu. Kedua kalinya kembali masuk panggilan dari kontak yang sama. Berisik sekali. Ucap Bram menyindir Clara karena nada dering. Ponselnya terus terdengar. Dan membuatnya kesulitan untuk fokus bekerja. Dengan cepat Clara mematikan panggilan itu. Angkat saja. Siapa tahu penting. Ucap Bram, tidak. Ini tidak penting. Sudahlah lupakan. Lagi pula aku akan menjawabnya nanti saja. Oh, ya. Aku akan mengambil ikat rambutku. Sepertinya tertinggal di kamar mandi. Clara bergegas menuju kamar mandi. Mencari ikat rambutnya. Bram beranjak dari tempat tidur. Dan berniat akan mengambil sesuatu yang ada di dalam lemari. Namun, langkahnya terhenti saat lagi-lagi sebuah panggilan masuk ke ponsel Clara. Bram penasaran dan mencuri lihat.
Tak lama Clara keluar. Bram pun segera mengalihkan fokusnya pada barang yang akan dia ambil di dalam lemari. Bram tampak berpikir sejenak. Sepertinya dia tak salah melihat nama kontak yang menghubungi Clara barusan. Seketika jantungnya berdegup tak beraturan. Napasnya mendadak terasa berat. Clara mengikat rambutnya dan terangkatlah kaos yang dia kenakan. Sehingga memperlihatkan perut ratanya, bahkan memperlihatkan sedikit pakaian dalamnya yang menutupi dadanya. Jangan menggodaku, ucap Bram. Clara melihat Bram dan mengerutkan dahinya. Entah apa maksud Bram. Bram menatap Clara sekilas dan kembali duduk di tempat tidur. Berpakaian seperti itu. Apa kamu sedang menggodaku? Apa mandi barusan membuatmu kedinginan? Dan butuh untuk dihangatkan? Tanya Bram kemudian menatap Clara dengan tatapan tak biasa. Bram terlihat sedikit tersenyum. Tetapi senyuman itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tak benar. Clara semakin tak mengerti maksud Bram. Tentu saja Clara biasa memakai pakaian seperti itu di dalam apartemen. Dan Bram pun sudah tahu itu. Aku tak mengerti maksudmu. Siapa yang menggoda? Aku merasa nyaman berpakaian seperti ini saat di dalam apartemen. Ucap Clara. Tapi aku tidak nyaman. Aku sedang bekerja. Dan menjadi tak fokus karena ulahmu. Kesal Bram. Astaga. Pikiranmu yang keterlaluan. Entah apa saja isi dari kepalamu itu. Ucap Clara tak habis pikir. Lagi pula, jika kamu merasa terganggu, menjauhlah dariku dan fokus saja bekerja. Ucap Clara. Clara terkejut saat Bram menutup laptopnya cukup keras. Jangan melampaui batas hanya karena aku membiarkanmu selama ini. Kamu pikir, kamu siapa? Hah? Berani berbuat seenaknya. Bahkan berani mengaturku. Ucap Bram dengan nada tinggi. Clara semakin tak habis pikir. Kenapa Bram harus marah hanya karena mendengar ucapannya? Clara memberikan saran yang menurutnya tepat agar Bram tak merasa terganggu saat bekerja. Lagi pula, hanya karena pakaian saja Bram justru protes. Aku memberikanmu saran. Bukankah itu bagus? Ucap Clara. Ucapanmu barusan seperti mengusirku dari kamar ini. Apartemen ini memang atas namamu. Tetapi kamu harusnya bersyukur karena aku berbaik hati memberikan kebebasan untukmu. Ucap Bram, sebenarnya, kita sedang membahas apa? Bukankah masalahmu hanyalah karena pakaianku? Ucap Clara semakin dibuat kesal. Ya, dan aku tak ingin menyentuhmu malam ini. Jadi jangan menggodaku. Ucap Bram. Clara menghela napas panjang. Bram benar-benar menyebalkan. Entah masalah hidup apa yang tengah Bram alami. Sehingga masalah penampilan saja dibuat rumit. Aku pun tak ingin disentuh olehmu. Gumam Clara, ingin ataupun tidak. Kenyataannya kamu harus melayaniku jika aku butuh, karena aku pun tak gratis menikmati tubuhmu. Sayangnya, malam ini aku tak tertarik menyentuhmu. Jadi, sekeras apapun kamu menggodaku, aku takkan terpengaruh. Ucap Bram setelah mendengar gumaman Clara. Clara mengepalkan tangannya. Bram. Bentak Clara. Bram benar-benar menyebalkan. Padahal siang tadi Bram tak menyebalkan seperti itu. Bram terkejut dan melihat Clara dengan tatapan tajam. Dia pun bergegas menghampiri Clara. Menatapnya semakin tajam seakan ingin membunuhnya. Teriak sekali lagi. Maka aku akan membuatmu menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Perempuan tak tahu diri. Kamu benar-benar sudah melampaui batasanmu. Dasar sial. Geram Bram. Clara terbelalak mendengar ucapan Bram. Sedangkan Bram langsung keluar dari kamar. Brak. Bram menutup pintu kamar itu keras sekali. Sehingga pintu yang didesain sedemikian rupa oleh arsitek handal itu pun menjadi rusak karena hantaman yang kuat. 17. Clara wanita simpanan. Sudah 1 minggu berlalu setelah pertengkaran Bram dan Clara malam itu. Semenjak itu, Bram tak pernah lagi datang ke apartemen Clara. Bahkan Bram tak pernah sekalipun menghubungi Clara. Clara pun menanggapinya dengan santai. Bram memang seperti itu. Suka berbuat seenaknya. Hanya saja, Clara berpikir untuk kedepannya. Akan sangat disayangkan jika dirinya hanya memiliki 1 apartemen dan mobil saja dari hasil menjadi simpanan Bram. Tentunya Clara ingin memiliki lebih dari itu. Jika perlu dia akan menghabiskan uang Bram meski nyatanya semua itu mustahil terjadi. Asteris sore ini.
Clara sudah berada di puncak Bogor. Dia sampai di sebuah villa mewah. Clara turun dari mobilnya dan memperhatikan villa itu. Ibu Clara, panggil seseorang mengalihkan perhatiannya. Terlihat pria dewasa berpakaian rapi menghampirinya. Pria itu memakai kacamata style. Begitu sampai di hadapan Clara, pria itu membuka kacamatanya dan menyodorkan tangannya. Saya Chris, yang berniat menjual villa ini. Ucap pria itu. Oh, ya, saya Clara. Apa kita bisa langsung lihat dalamnya? Tanya Clara. Tentu saja. Saya akan mengantar Anda ke dalam. Ucap Chris. Clara mengikuti Chris memasuki villa tersebut. Semenjak pertengkarannya dengan Bram. Dan Bram tak pernah lagi datang menemuinya. Clara pun mencari info di situs jual beli properti terpercaya. Clara tertarik begitu melihat villa milik Chris. Menurutnya, villa itu terlihat elegan dan dia amat minat untuk membelinya. Karena itu, hari ini Clara datang untuk melihat secara langsung villa tersebut. Ternyata, melihat villa itu secara langsung membuat Clara semakin ingin membelinya. Chris mengajak Clara melihat-lihat setiap ruangan. Pertama kali Chris membawanya ke ruang tamu yang cukup luas dan sekaligus terhubung dengan ruang makan. Clara semakin gemas. Tak tahan melihat desainnya yang sesuai idamannya. Setelah itu, Chris mengajaknya ke halaman belakang. Di sana terlihat sebuah kolam renang yang cukup luas sekaligus tempat untuk bersantai. Jadi, berapa harga untuk villa ini? Tanya Clara. Murah. Dan amat wajar dengan desain yang elegan dan suasana tenang di sini. Ucap Chris. Jadi, Clara menatap Chris yang tengah tersenyum. 4,4 juta US$. Ucap Chris tersenyum. Clara terdiam. Silahkan dipikirkan. Saya menjual cepat villa ini. Sayang sekali jika jatuh ke tangan orang lain. Ucap Chris tersenyum. Clara menghela napas panjang. Villa itu seharga kurang lebih 6 miliar jika dirupiahkan. Chris benar. Wajar saja villa itu diberi harga sebesar itu. Menurut Clara pun memang wajar. 4 juta US$. Ucap Clara. Chris menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih untuk penawaran Anda. Villa ini milik saya pribadi. Dan saya merawatnya dengan baik. Silahkan cari villa yang seharga dengan tawaran Anda. Saya yakin, tak ada yang semurah tetapi menarik seperti villa ini. Ucap Chris. Clara lagi-lagi menghela napas panjang. Benar juga yang dikatakan Chris, villa itu termasuk murah. Oke. Biaya pindah nama kepemilikan ke notaris saya yang tanggung. Ucap Clara. Chris lagi-lagi tersenyum. Clara cerdas juga. Mengerti apa yang diinginkannya. Saya akan berikan. Jika Anda juga mau sekalian membayar seluruh pajak yang belum dibayar selama 1 tahun ini. Ucap Chris terkekeh. Clara berpikir sejenak. Apa saya boleh minta minum? Tanya Clara. Chris tertawa kecil. Sungguh tuan rumah tak berperasaan karena tak memberikan minum untuk tamunya. Maafkan saya. Saya lupa. Ucap Chris. Clara tersenyum tipis dan menunggu Chris mengambilkan air untuknya. Tak hanya menunggu, melainkan Clara berpikir keras mencoba menghitung pajak yang harus dibayarkan untuk villa sebesar itu. Terima kasih. Ucap Clara setelah Chris memberikan segelas air minum. Clara pun meminumnya sedikit. Baiklah. Deal. Saya akan membayar villa ini. Sekaligus biaya lainnya. Seperti yang Anda minta tadi. Biaya pajak pun saya yang akan tanggung. Ucap Clara sambil menyodorkan tangannya. Saya sudah duga kita akan mencapai kesepakatan. Karena itu saya sudah menyiapkan notaris terpercaya. Ucap Chris. Clara mengangguk dan mereka pun pergi menuju notaris yang sudah Chris siapkan. Di sana mereka menandatangani kesepakatan bersama dengan dihadiri 2 orang saksi, yakni pengacara Chris dan juga pengacara Clara. Ya, sebelumnya Clara pun sudah menyiapkan pengacara untuk mendampinginya. Karena berapapun harga villa itu, Clara akan tetap membelinya. Tak butuh waktu lama. Surat kepemilikan atas villa tersebut sudah menjadi atas nama Clara. Sungguh pengerjaan yang cepat. Clara mentransfer seluruh uang yang sudah disepakati melalui kredit card tanpa limit yang Bram berikan. Clara tak peduli jika setelah ini Bram akan mengumpat dan memaki dirinya. Lagi pula,
Dirinya sudah tak memiliki rasa malu di hadapan Bram. Clara kerap kali bertengkar dengan Bram, dan Bram selalu saja mengatakan hal yang menyakiti hatinya. Namun, meski begitu Clara tetap memilih bertahan selama Bram tak menyingkirkannya. Dan meski kredit card itu atas nama Clara, tetapi laporan uang keluar akan tetap Bram ketahui. Karena itu, Bram akan tahu untuk apa saja Clara menggunakan kredit card tersebut. Clara pun sudah siap untuk segala resiko jika Bram benar-benar menegurnya karena telah memakai uang sebanyak itu. Selesai melakukan transaksi, Clara pergi menuju sebuah hotel. Dia tak tidur di villa itu dan memilih menginap di sebuah hotel terdekat. Besok pagi dia akan kembali ke Jakarta. Clara yang merasa lelah pun. Dan akhirnya tak lama dia pun tertidur. Asteris 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 asteris. Keesokan harinya, Clara sudah sampai di Jakarta dan sudah berada di apartemen. Apartemen itu tampak sepi. Nyatanya tak ada Bram di sana. Clara berpikir, Bram akan menemuinya dan memakinya karena mengeluarkan uang sebanyak itu kemarin. Ah, ya, ini hari libur. Mungkin saja Bram tengah berlibur, pikir Clara. Clara memasuki ruang kerjanya. Dia melihat gaun yang sudah hampir selesai dia ubah dengan seksama. Tak terasa, gaun itu sebentar lagi akan dipakai oleh pemiliknya. Ting tong. Clara terkejut mendengar suara bel. Entah mengapa pikirannya tertuju pada Bram. Dia berpikir Bram yang datang. Clara mengatur napasnya. Dia mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi Bram. Clara mengintip di lubang kaca kecil yang ada di pintu. Dia mengerutkan dahinya saat melihat bukanlah Bram yang datang, melainkan orang lain yang juga dia tahu siapa orang tersebut. Dan nyatanya, di negara lain, yang tak lain adalah negara Jerman, orang yang Clara pikir datang ke apartemennya justru tengah berendam di dalam kolam renang di sebuah villa di Jerman. Dia menyeringai. Penuh arti saat tahu Clara membeli sebuah villa. Selain itu, dia pun terlihat begitu menikmati setiap tegukan minumannya. 18. Clara wanita simpanan. Clara membuka pintu apartemennya. Dan terlihat Liora di depan pintu. Hai, Nona Clara. Sapa Liora tersenyum. Dari mana Anda tahu apartemen saya? Tanya Clara bingung. Tidak mungkin dari asistennya Clara. Karena Clara tak mengizinkan asistennya untuk memberitahu tempat tinggalnya. Oh ya, saya kesulitan mencari Anda. Beberapa kali saya datang ke butik. Tetapi Anda tak terlihat di sana. Jadi, saya meminta alamat Anda. Pada Fiona. Anda pasti kenal Fiona bukan? Ucap Liora. Clara menghela napas. Fiona benar-benar merepotkan. Lagi pula, orang-orang yang bekerja di butik tak ada yang memberitahunya jika Liora mencarinya. Apa saya boleh masuk? Tanya Liora. Liora tampak ramah. Tak seperti sebelumnya yang tampak angkuh di hadapan Clara. Tentu saja, ucap Clara. Sebenarnya dia tak ingin Liora masuk ke apartemennya. Tetapi sudah kepalang basah, Liora pasti ada maksud hingga datang ke apartemennya. Saya ke sini. Hanya ingin melihat. Sudah sejauh mana gaun pernikahan saya? Ucap Liora. Oh tentu saja. Silahkan ikut saya. Liora mengikuti Clara hingga ke ruang kerjanya. Sambil melangkah, Liora melihat sekeliling apartemen. Dia sudah salah sangka rupanya. Ternyata Clara tinggal di apartemen semewah itu. Liora sendiri tahu. Apartemen Clara adalah kelas penthouse. Harga apartemen kelas tersebut tidaklah main-main. Silahkan masuk. Liora tersentak saat mendengar ucapan Clara. Dia masuk ke ruang kerja Clara. Ruangan yang cukup luas. Bahkan, lebih luas dari ruang kerja Clara di butiknya. Clara membuka plastik transparan yang membungkus gaun yang akan dipakai Liora saat menikah nanti. Gaun itu masih terpajang di manekuin. Wow. Tanda seru. Sudah sejauh ini, Anda benar-benar profesional. Liora tampak kagum melihat hasil kerja Clara. Kepuasan pelanggan adalah suatu prestasi bagi saya. Ucap Clara. Tentu saja. Ucap Liora. Tapi, gaun ini masih belum bisa Anda bawa. Masih diperlukan sedikit finishing. Ucap Clara. Tentu saja. Saya ke sini. Memang untuk melihat gaun pernikahan saya sudah sejauh mana. Tapi, saya ke sini juga untuk mengundang Anda di acara pernikahan saya. Ucap Liora sambil memberikan undangan pernikahan pada Clara. Saya
Kenapa mengundang saya? Tanya Clara bingung. Selain saya ingin Anda ikut membantu memakaikan gaun saya di hari spesial saya juga ingin Anda datang sebagai tamu undangan. Saya akan sangat senang. Di sana banyak sekali teman-teman saya. Mereka orang-orang sosialita. Itu bagus untuk mempromosikan butik Anda, ucap Liora. Clara tersenyum. Baiklah, karena saya diundang, maka saya pun akan datang sebagai tamu undangan. Ucap Clara tersenyum. Baguslah, kalau begitu, saya permisi. Liora pergi dari apartemen Clara. Clara pun melanjutkan mengerjakan gaunnya yang tinggal tahap akhir. Waktu pun berlalu. Hari ini adalah hari pernikahan Liora. Siang ini Clara sudah sampai di hotel tempat Liora akan melangsungkan resepsi pernikahan malam nanti. Tak lupa Clara membawa gaun pernikahan Liora dengan ditemani asistennya. Clara tampak cantik menggunakan mini dress hitam. Rambutnya yang panjang bergelombang dibiarkan tergerai indah. Dia memasuki ruang ganti Liora. Sudah ada Liora di sana sedang dirias oleh seorang mua ternama. Hai, Nona Clara. Anda sudah sampai, ucap Liora. Ya, baru saja sampai. Clara meletakkan gaun yang masih terpasang di manekuin itu di dekat meja rias di samping Liora. Ah, saya tak sabar untuk memakainya, ucap Liora antusias. Masih ada waktu, ucap Clara tersenyum. Jangan lupa, setelah membantuku memakaikan gaun itu, Anda harus menjadi tamu undangan, ucap Liora tersenyum. Tentu saja, saya bahkan sudah bersiap lebih dulu, ucap Clara terkekeh. Liora pun tertawa. Clara memang pernah kesal pada Liora. Tetapi jika sudah sering berbincang dengan Liora, Liora sepertinya cukup ramah juga. Sebentar lagi acara resepsi dimulai. Clara sudah selesai membantu Liora memakaikan gaunnya. Gaun itu tampak pas di tubuh Liora, membuat Liora bak ratu saat memakainya. Thank you for this beautiful gown. You're amazing, ucap Liora kagum. Bayangkan saja, gaun yang sejak awal berukuran untuk tubuh para model, kini bisa dipakai oleh Liora yang tak terlalu tinggi. Bahkan tubuh Liora berisi. Liora sendiri kagum dengan kerja keras Clara. Entah tangan Clara terbuat dari apa hingga bisa menciptakan gaun secantik itu. Liora berpikir. Gaun kebesaran masih dapat dikecilkan. Lalu bagaimana dengan gaun yang tadinya tak muat lebarnya? Tetapi pada akhirnya bisa. Cukup di tubuh Liora. Tentu saja hanya Clara yang tahu teknik pengerjaannya seperti apa. Liora meninggalkan ruang ganti. Acaranya sudah akan dimulai. Sementara Clara pergi menuju toilet. Dia merapikan riasannya dan dressnya. Tak lupa dia semprotkan parfum di gaunnya. Dia membuka mini baknya dan mengambil sepasang anting berlian. Dia memakai anting itu. Rambutnya sedikit dia rapikan. Setelah itu, dia melihat dirinya sekali lagi di cermin. Dia tersenyum dan keluar dari toilet. Clara meminta asistennya pulang kembali lebih dulu. Sementara dia akan menghadiri resepsi pernikahan Liora dulu. Clara memasuki ballroom. Di sana sudah banyak tamu-tamu yang Clara yakin bukanlah orang-orang biasa. Clara melihat orang tua Bram. Clara tahu karena pernah melihatnya di media. Clara pernah curiga bahwa Liora masih ada hubungan keluarga dengan Bram. Itu karena nama belakang Liora sama dengan nama belakang Bram. Namun, pikiran itu dia singkirkan karena Liora memang tak pernah terlihat bergabung dengan keluarga Bram. Clara pergi menuju meja minuman. Dia mengambil segelas minuman. Clara. Seseorang memanggilnya. Membuat Clara menoleh ke arah orang tersebut. Oh, hey, Gary. Clara tak menyangka di sana ternyata ada Gary juga. Wow, kamu di sini. Apa kamu mengenal Liora? Tanya Gary tak percaya. Ya, dia klienku, dan aku diundang ke acara pernikahannya, ucap Clara. Wah hebat, kamu dipercaya oleh seorang Liora, ucap Gary tersenyum. Clara pun tersenyum. Kamu mau minum? Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang Clara kenal. Suara itu jelas sekali amat dia kenal. Clara menoleh dan benar saja. Clara mengenalnya. Bram. Batin Clara. Orang itu adalah Bram. Bram bersama seorang wanita. Jadi, dia tak pernah lagi menemuiku. Karena sibuk dengan wanita lain. Batin Clara.
Sudah hampir 3 minggu Bram tak datang menemuinya. Bram bahkan tak menghubunginya. Kini, terjawab sudah pertanyaan. Pertanyaan di kepala Clara atas menghilangnya Bram. Bram melihat Clara dengan tatapan datar. Bram memeluk pinggang wanita di sampingnya. Untukmu. Bram tersenyum pada wanita itu dan memberikan segelas minuman. Thanks, Bram. Ucap wanita itu. You're welcome. Ucap Bram. Bram dan wanita itu pun pergi. Clara sepertinya pernah melihat wanita itu. Wajahnya tak asing dan sepertinya sering muncul di televisi. Kamu baik-baik saja, Clara? Tanya Gary membuyarkan lamunan. Clara, itu, aku sepertinya pernah melihat wanita dan pria itu. Ucap Clara, siapa yang tak mengenal mereka? Yang wanita seorang model. Dan si pria adalah pebisnis sukses, kakaknya Liora. Ucap Gary. What? Are you serious? Clara tampak terkejut. Ternyata benar kecurigaannya sejak awal. Gary pun mengangguk. Kenapa kalian tidak saling sapa? Bukankah kamu teman Liora? Dan pria tadi kakaknya Liora bukan? Ucap Clara. Aku tak mengenalnya. Aku mengenal Liora saat kami sekolah di universitas yang sama. Tapi, saat itu Liora pindah ke luar negeri. Melanjutkan studinya di sana. Ucap Gary menjelaskan. Clara terdiam. Pantas saja dia tak pernah melihat Liora. Pikirnya, mau menjadi pasanganku. Tanya Gary sambil menyodorkan tangannya. Berharap Clara mau menerimanya sebagai pasangannya malam ini. Clara tersenyum dan meletakkan tangannya di atas tangan Gary. Gary pun pergi menemui Liora sambil menggandeng Clara. Dari kejauhan, tampak Bram tak melepaskan pandangannya dari Clara dan Gary. Bram membuka ponselnya dan mengirimkan pesan ke nomor Clara. Dari kejauhan Bram melihat Clara mengambil ponselnya dari dalam mini bag-nya. Clara terlihat bingung. Setelah itu Bram pun pergi dari ballroom. Temui aku di luar ballroom. Clara melihat sekeliling. Dia tak menemukan Bram di dalam ballroom. Clara pamit pada Gary untuk keluar sebentar. Sesampainya di luar ballroom, Clara tak menemukan Bram di sana. Tak lama, masuk lagi sebuah pesan dari Bram. Kamar 3003. Clara lagi-lagi dibuat bingung. Tapi dia pergi ke kamar itu. Sesampainya di depan kamar 3003, Clara membuka pintu kamar. Dan kamar itu tampak gelap. Clara tak melihat ada siapapun di sana. Tak lama terlihat sebuah bayangan bertubuh tegap dekat jendela kamar hotel. Pandangan Clara mengikuti bayangan itu. Benar saja ada seseorang di sana. Namun, Clara tak bisa melihatnya dengan jelas. Bram. Apa itu kamu? Jangan bercanda seperti ini. Tak lucu. Ucap Clara. Tak lama. Lampu kamar menyala bersamaan dengan terlemparnya sebuah jas hitam tepat di atas tempat tidur. 19. Clara wanita simpanan. Clara terkejut melihat sebuah jas hitam terlempar ke atas tempat tidur. Berdirilah di dekat jendela. Bram dengan tatapan datar. Bram melipat kemeja panjangnya hingga sebatas siku. Bertransaksi 4 juta dolar. Lalu menggandeng pria lain. Hukuman apa yang pantas untukmu? Clara Wibisono. Ucap Bram tanpa ekspresi. Clara mengerutkan dahinya. Apa masalahmu? Aku hanya tak sengaja bertemu dengan Gary. Dan uang itu adalah uangku. Kamu sudah memberikan kebebasan padaku untuk menggunakannya. Lalu, apa masalahmu? Ucap Clara. Oh ya, apa kamu membayar pria itu seharga 4 juta dolar untuk memuaskanmu? Kamu tahu, sudah lama aku tak menyentuhmu. Apa kamu mulai kehilangan kehangatan? Karena itu mencoba mencarinya. Ucap Bram. Apa kamu memanggilku hanya untuk omong kosong seperti ini? Tanya Clara. Tentu saja untuk menghukummu. Ucap Bram datar dan menunjukkan seringai menakutkan di mata Clara. Jangan menakutiku. Aku tak takut. Karena aku tak bersalah. Ucap Clara. Oh tidak. Apa setelah sekian minggu tak bertemu, dia akan kembali berperang dengan Bram? Bram melangkah perlahan. Mendekati Clara. Sontak Clara memundurkan langkahnya hingga dia tersudutkan di pintu kamar hotel. Clara membuka pintu kamar dan terbukalah sedikit. Namun, dia kesulitan untuk keluar karena posisinya terhimpit oleh Bram. Bram please, menjauh dariku. Ucap Clara. Kenapa? Apa kamu mulai takut? Tanya Bram tersenyum.
Tidak, untuk apa takut? Sudah kubilang. Aku tak salah apa-apa. Ucap Clara. Bram memundurkan langkahnya 2 langkah. Dia menatap Clara, pergilah. Ucap Bram. Apa? Clara tampak bingung, iya. Pergilah, nikmati waktumu. Ucap Bram. Clara menelan air liurnya. Akhirnya dia bisa keluar dari kamar itu. Brak. Belum sempat Clara keluar. Dia dikejutkan oleh pintu yang terdorong kuat. Rupanya Bram menendang pintu itu dengan kuat. Beruntunglah. Tangan Clara tak terjepit pintu. Jika tidak, jari-jarinya bisa patah karena tendangan itu cukup kuat. Apa kamu sudah gila? Pekik Clara. Buk. Lagi-lagi Clara terkejut saat Bram mendorong tubuhnya ke pintu. Sakit sekali Clara rasakan di bagian punggungnya. Bram benar-benar sudah gila bahkan mendorongnya sekeras itu. Bram mendekatkan wajahnya. Menatap Clara dengan penuh kemarahan. Kamu yang gila. Kenapa kamu tak pernah mau mendengarkanku? Clara, apa sebenarnya isi kepalamu? Hah, kamu pikir, dengan bersikap seperti ini kamu bisa mengendalikanku? Jangan harap. Clara, aku membayarmu. Jadi patuhlah padaku. Tegas Bram. Nada bicara Bram begitu tinggi. Membuat Clara begitu ketakutan. Aku memberimu kebebasan memakai uang. Menggunakan segalanya yang aku berikan. Karena aku sudah memberikannya untukmu. Dan aku tak berhak melarangmu untuk itu. Tapi aku berhak melarangmu dekat dengan pria lain. Karena kamu adalah wanitaku. Wanita simpananku. Yang aku bayar selama ini. Selama aku belum membuangmu. Kamu tak berhak dekat dengan pria manapun. Apa kamu mengerti? Tegas Bram. Clara mendorong tubuh Bram. Membuat Bram sedikit menjauh dari Clara. Jangan bodoh, kamu ingin aku mengerti semua keinginanmu. Tetapi apa kamu mengerti apa yang aku inginkan? Tanya Clara. Aku juga punya perasaan. Bram. Ada saatnya aku merasa terganggu dengan ucapanmu. Kamu tak pernah memikirkan perasaanku. Sehingga bicara ataupun berbuat sinakmu. Kesal Clara. Bram terkekeh. Clara sungguh lucu mengharapkan Bram untuk mengerti dirinya. Sejak awal kamu tahu. Hubungan kita hanya sebatas sama-sama. Membutuhkan, aku membutuhkan tubuhmu. Dan kamu membutuhkan uangku. Jadi kamu tak perlu melibatkan perasaan. Ucap Bram. Clara terdiam. Benar juga yang dikatakan Bram. Seharusnya dia tak merasa sakit hati dengan ucapan Bram. Namun, dia tak bisa menampik ketika dengan sendirinya rasa sakit hati itu dia rasakan. Dia tetaplah manusia biasa yang memiliki hati dan perasaan. Pada dasarnya hati wanita memang lembut. Jangankan dicaci maki. Perasaannya akan mudah tersentuh jika melihat hal-hal yang mengharukan. Sudahlah. Bisa gila aku berdebat denganmu. Kesal Clara. Kamu tak boleh pergi. Sampai aku menyuruhmu pergi. Ucap Bram mencengkram tangan Clara. Entah mengapa. Semakin lama Bram semakin geram menghadapi sikap keras kepala Clara. Namun anehnya, dia tak ingin melepaskan Clara. Dia bisa saja membuang Clara dan mencari wanita lain. Tapi hatinya seolah mendorong pikirannya untuk berpikir berulang kali untuk melepaskan Clara. Jadi, kamu mau apa? Di luar adikmu sedang melangsungkan resepsi pernikahannya. Sebagai kakak, seharusnya kamu hadir di tengah kebahagiaannya. Bukan malah mencari ribut denganku. Tegas Clara. Bram melepaskan tangan Clara. Dia berbalik tak mempedulikan Clara. Dasar menyebalkan. Kesal Clara dan keluar dari kamar itu. Begitu keluar, Clara berpapasan dengan wanita yang bersama Bram tadi. Wanita itu tampak bingung melihat Clara. Siapa kamu? Kenapa keluar dari kamar Bram? Wanita itu menatap Clara dengan tatapan penuh selidik. Tak lama Bram keluar. Dan wanita itu langsung memeluk pinggang Bram. Bram, siapa dia? Tanya wanita itu. Bukan siapa-siapa. Bram tersenyum manis pada wanita itu. Bahkan, Bram mencium kepala wanita itu penuh sayang. Berbeda sekali dengan sikapnya pada Clara. Bram bahkan tak pernah semanis itu. Dengan kesal Clara meninggalkan Bram dan wanita itu. Kamu melarangku dekat dengan pria lain. Tapi kamu mencium wanita lain. Bahkan di hadapanku. Benar-benar sialan. Gerutu Clara. Clara meninggalkan hotel. Perasaannya benar-benar hancur. Entah karena ucapan Bram yang menyakitinya. Atau mungkin karena hal lain. Dia sungguh tak mengerti.
Asteris 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 asteris. Keesokan harinya, Clara terbangun dari tidurnya. Dia mengerjapkan matanya dan saat akan bangun, ada sebuah tangan di atas perutnya. Sontak Clara melihat ke samping dan Bram sedang tertidur. Dia di sini. Gumam Clara. Clara bergerak, membuat Bram mengeratkan pelukannya. Bram, singkirkan tanganmu. Aku mau bangun. Ucap Clara. Bram tak menggubris ucapan Clara. Bram justru bergeser dan meletakkan kepalanya di leher Clara. Aku merindukanmu. Gumam Bram. Clara tercengang mendengar gumaman Bram, yang jelas sekali terdengar karena bibir Bram berada tak jauh dari telinganya. Clara menggeser paksa kepala Bram hingga kepala Bram terhempas di atas bantal. Kamu bilang apa tadi? Rindu, maksudnya. Kamu merindukanku. Begitu. Bram. Clara mengoceh tetapi Bram tetap tertidur. Clara mengguncang tubuh Bram, mencoba membangunkan Bram tetapi Bram tetap tak bergeming. 20. Clara wanita simpanan. Bram masih saja tak bergeming meski Clara terus saja mengguncang tubuhnya. Apa aku salah dengar? Tapi, jelas sekali dia mengatakan merindukanku. Gumam Clara. Clara menatap wajah Bram. Bram begitu pulas. Bram tampak begitu polos. Dia tak seperti Bram saat bangun yang selalu membuat Clara kesal. Clara beranjak dari tempat tidur. Dia mengikat rambutnya dan bergegas mandi. Clara tak ada pekerjaan apapun hari ini. Dia sudah sibuk sebulan kemarin mengerjakan gaun milik Liora. Karena itu, dia ingin bersantai hari ini. Selesai mandi, Clara pergi menuju dapur setelah memakai pakaian joggingnya. Dia membuat segelas susu untuknya sendiri. Tak ada kopi ataupun sarapan untuk Bram. Clara tak membuatkannya. Dia masih kesal pada Bram karena masalah tadi malam. Selesai meminum susunya, Clara keluar dari apartemen. Tak lupa Clara membawa ponselnya. Berjaga-jaga jika seseorang menghubunginya untuk hal penting. Clara pergi menuju taman yang masih berada di area apartemen. Taman itu cukup luas. Banyak orang juga di sana. Ah ya, tentu saja. Itu karena hari ini adalah hari libur. Clara berlari kecil menyusuri taman. Tubuhnya mulai berkeringat karena dia memakai hoodie. Setelah dirasa cukup, dan matahari mulai naik, Clara memilih berjalan santai berniat akan kembali ke apartemen. Namun, ponselnya berdering dan terlihat nama Bram di sana. Ya, halo, belikan roti dan ham di supermarket depan. Ucap Bram. Belum sempat Clara bicara. Bram sudah lebih dulu mematikan telepon itu. Clara menghela napas dan pergi menuju supermarket yang memang buka 24 jam dan adanya di seberang jalan depan apartemennya. Asteris 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 Clara memasuki supermarket dan membeli apa yang Bram minta. Dia membayarnya menggunakan ponselnya. Di sana terdapat sebuah aplikasi pembayaran yang mana dapat membayar apa saja. Dengan begitu, cukup berguna ketika Clara sedang tak membawa uang cash ataupun debit card. Selesai membayarnya, Clara pun kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Clara pergi ke dapur dan melihat Bram tengah duduk di meja makan. Sudah ada segelas kopi di meja. Rupanya Bram sudah membuatnya sendiri. Tanpa mengatakan apapun, Clara meletakkan belanjaannya di atas meja di mana di sana menyatu kompor elektrik yang biasa dia pakai memasak. Terima kasih, ucap Bram mengambil bungkusan ham itu dan membukanya. Apa? Clara agak terkejut. Untuk pertama kalinya Clara mendengar Bram berterima kasih atas apa yang dia lakukan. Terima kasih sudah membelikannya untukku. Duduklah. Aku akan buatkan sarapan, ucap Bram. Seperti terhipnotis, Clara duduk di kursi makan. Matanya tak lepas memperhatikan Bram yang mulai memakai apronnya. Bram pun mulai memanggang ham yang Clara beli tadi. Dia juga memasukkan 4 potong roti ke dalam alat pemanggang roti. Clara terus saja memperhatikan Bram. Hingga dia sedikit tersentak saat Bram meletakkan 2 piring sarapan yang sudah Bram buat tadi di atas meja makan. Makanlah, ucap Bram. Bram menarik kursi dan duduk di kursi utama, di mana biasanya ada kursi khusus untuk kepala keluarga. Dan Clara berada tak jauh dari kursinya. Apa ini aman? Tanya Clara. Bram tersenyum tipis, sungguh ide bagus. Memasukkan racun di hadapan targetnya. Ucap Bram. Clara ikut tersenyum melihat Bram tersenyum.
Sudah lama sekali Clara tak melihat senyuman tulus dari Bram. Entah kapan terakhir. Clara bahkan tak mengingatnya. Bram mungkin sesekali tersenyum padanya. Tapi senyuman itu bukanlah senyuman seperti saat ini. Biasanya, senyuman Bram membuat Clara bergidik ngeri saat melihatnya. Aku akan memakannya, tapi jika aku mati, maka kamu yang pertama kali aku hantui. Ucap Clara. Bram terkekeh, sepertinya menyenangkan. Didatangi hantu cantik sepertimu. Ucap Bram. Bram mulai memakan sarapannya. Tanpa Bram sadari. Wajah Clara memerah mendengar ucapan Bram. Ada apa dengannya? Batin Clara. Bram bersikap seolah semalam tak terjadi apapun. Apa dia sedang bahagia? Tapi kenapa? Apa karena perempuan tadi? Malam. Tapi, mereka semalam berbuat apa saja? Apa mereka? Pikiran Clara menjadi tak karuan. Dia segera menepis pikiran buruknya saat membayangkan Bram melakukan sesuatu yang tidak-tidak dengan wanita itu. Untuk apa aku pikirkan? Lagi pula, semalam Bram tidur di sini. Gumam Clara. Apa? Bram mendengar gumaman Clara. Hanya saja tak begitu jelas, tidak. Bukan apa-apa. Ucap Clara. Clara dan Bram melanjutkan sarapannya. Asteris 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 asteris. Selesai sarapan. Clara menyimpan piring kotor dan langsung mencucinya. Di apartemen itu, Clara memang tak memiliki asisten rumah tangga khusus yang tinggal di apartemennya. Dia hanya memakai jasa dari yang sudah disediakan pihak apartemen untuk membersihkan apartemennya. Clara tak melihat Bram. Dia masih mencuci piring dan gelas kotor. Apa hari ini kamu sibuk? Tanya Bram. Tidak. Jawab Clara. Apa kamu mau pergi keluar? Tanya Bram. Clara berbalik melihat Bram. Tidak. Aku tidak ada urusan di luar. Ucap Clara. Maukah pergi denganku? Aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Ucap Bram. Apa? Clara tampak syok. Selama Clara mengenal Bram, sejak awal bahkan hingga kemarin, Bram tak pernah mengajaknya pergi keluar. Clara pun tak mempermasalahkannya. Dia cukup sadar akan batasannya. Sejak awal keduanya pun sudah sepakat untuk merahasiakan hubungan keduanya. Ada acara apa? Tumben sekali. Ucap Clara. Tak ada. Hanya ingin keluar saja. Aku bosan jika pergi sendirian. Setidaknya, aku ada teman bicara. Ucap Bram. Clara berpikir sejenak. Memangnya mau mengajakku kemana? Tanya Clara. Apa aku harus memberitahumu? Tanya Bram. Tentu saja. Bagaimana jika kamu membawaku ke jurang dan melemparku ke dasarnya? Ucap Clara. Bram terkekeh. Sungguh jauh sekali pikiran Clara. Apa aku sejahat itu? Apa kamu tak percaya padaku? Tanya Bram. Clara tak mengerti dengan sikap Bram. Tetapi tak ada salahnya juga jika dia ikut dengan Bram. Dia sendiri belum ada acara keluar hari ini. Dan mungkin akan merasa bosan jika tak melakukan apapun. Baiklah. Aku akan pergi denganmu. Jam berapa kita pergi? Agar aku memiliki waktu untuk bersiap. Ucap Clara. Bram melihat jam. 1 jam lagi kita pergi. Ucap Bram. Apa? Mepet sekali. Ucap Clara. Begitulah perempuan. Akan membutuhkan waktu lebih untuk mempersiapkan diri ketika akan pergi. Baiklah. 1,5 jam lagi kita akan pergi. Apa cukup untukmu bersiap? Ya. Baiklah, aku akan bersiap dari sekarang. Ucap Clara dan bergegas ke kamarnya. Clara mandi kembali. Tubuhnya cukup berkeringat tadi. Selesai mandi, Clara keluar dari kamar mandi dan melihat Bram sudah mandi. Sepertinya Bram mandi di kamar mandi lain di apartemen itu. Bram tampak tampan dengan kemeja putih semi-formal. Bram kini tengah melipat bagian lengan kemeja kirinya hingga sebatas siku. Bram juga memakai celana jeans dan terlihat berbeda sekali dengan saat berpakaian formal seperti biasanya akan ke kantor. Bram terlihat lebih tampan. Apa kamu bisa membantuku? Tanya Bram. Apa? Tanya Clara. Tolong lipatkan lengan kemeja kananku. Aku kesulitan. Ucap Bram. Clara mendekati Bram dan membantu melipat lengan kemeja kiri Bram. Bram diam-diam memperhatikan Clara. Entah mengapa, Bram merasa bahagia melihat pemandangan seperti itu, di mana Clara terlihat layaknya seorang istri yang tengah melayani suaminya. Setelah itu,
Clara bersiap dan mereka pun pergi dari apartemen. Beberapa saat berlalu, Clara dan Bram sampai di Ancol. Clara terlihat bingung karena Bram mengajaknya ke sana. Bram. Clara menahan tangan Bram. Saat Bram akan turun dari mobil. Ya, ada apa? Tanya Bram. Untuk apa kita ke sini? Jangan bilang. Kamu akan mengajakku naik gondola. Ucap Clara. Bram terkekeh mendengar Clara bicara seperti itu. Turun saja. Nanti kamu akan tahu untuk apa kita ke sini. Ucap Bram. Clara masih bingung. Tetapi dia memilih turun mengikuti Bram. Bersambung.